Tante dioperasi ini kapan dioperasinya? 2019 ya, di rumah sakit jantung di Jakarta. Hampir 2 tahun lah. Ramadan ini 2 tahun, karena saya ingat waktu operasi ini pas hari pertama bulan puasa. Nah, jadi dari hasil operasi itu sekarang ada sedikit gangguan di lengan saya ini loh, Pak Ali sama Ibu. Jadi saya nggak bisa ngangkat ke atas ini karena sudah dicek ke dokter segala macam, memang ada saraf-saraf yang terputus gitu. Ya. Jadi ya puji Tuhan lah, tetap aja Tuhan Yesus itu baik sekali, sekalipun kondisi saya saat seperti ini, Tuhan Yesus kirim jiwa-jiwa ke rumah. Ya melalui inilah, di sini kita sering sharing, ngobrol, Tuhan terus mampukan. Dengan alat ini menurut logika tiap 5 tahun maksimal 8 tahun alat ini harus dibuka, ganti baterai, dibelek lagi. Tapi saya percaya. Ini sudah berapa tahun nih? Ini 2 tahun sekarang. 2 tahun. Sudah berapa kali dioperasi? Baru kali ini. Baru kali ini. Dan ada 2 juga yang, satu lagi yang harus dioperasi karena detak jantung saya dalam satu tubuh ini ada 2, satu sangat lemah, yang satu sangat kenceng sekali. Jadi ini kemarin namanya alat ini pacemaker atau alat pacu jantung. Nah, yang satunya lagi saya harus diablasi. Diablasi itu dioperasi juga, tapi melalui dari pangkal paha sini sampai akhirnya, kalau bahasa dunianya itu disolder, karena kelistrikan di jantung saya ini korslet gitu loh, Pak Pendeta. Dari paha? Iya, ngambil dari paha pakai anu kecil. Jadi tapi ini uratnya saya belum dilakukan. Belum. Karena saya masih berpikir lah, ini aja 2 tahun masih saya berasa belum bisa ngangkat tinggi, ini tangan sakit. Jadi sampai ke belakang ini tiap malam anak saya yang kecil Nadine tuh tiap hari borehin pakai, kalau nggak GPU atau apa lagi itu namanya, ya balsem gitu, sana saking sakitnya ini. Jadi kalau tidur ke sebelah kiri sudah nggak bisa. Ya, saudara, saya bicara dengan Ibu Hilda ini. Ibu Hilda Salam. Ya, silahkan Ya. perkenalkan Ibu Hilda. Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari di hari Paskah ini, luar biasa dapat kunjungan dari hamba Tuhan Pak Pendeta Aliudin bersama Ibu, mampir-mampir di warung kecil saya ini. Tempat berbagi, tempat bercerita, tempat mengabarkan kabar baik kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Ali sama Ibu sudah mampir. Luar biasa kasih Tuhan menyertai kita selalu. Ya, saudara, saya dengan istri saya lagi berkunjung ke Ibu Hilda. Ini Ibu Hilda. Kami berdua lagi berkunjung, sharing banyak. Ini kami di warungnya Ibu Hilda. Ini pemandangan sangat bagus, lihat itu, penghijauan sangat bagus, sangat cantik. Ini warungnya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mampir sini juga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mampir di sini. Puji Tuhan, saya diberkati. Hamba Tuhan mampir di sini. Inilah usahanya Ibu Hilda, ya. Ini makanan semua dengan rekan-rekan kerja, orang-orang kerja banyak di dalam. Nah, ini rumah Ibu Hilda. Cukup bagus, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Ini rumah cukup bagus. Saya sudah datang ke sini dan ada kolam renang sangat bagus. Nah, inilah saya tunjukkan dari warung. Ini warungnya. Di kebun aja pakai yang ada. Saya lagi sharing-sharing banyak. Saya mau tanya khusus ini kepada Ibu Hilda ini. Pengalaman detik benar mengalami Tuhannya itu. Awal mula mengalami Tuhan itu bagaimana pertama kali mengalami betul-betul sentuhan Tuhan itu terjadi dalam hidup Ibu Hilda, bagaimana itu? Tahun berapa itu? Wah, itu sebentar, saya kira-kira ya hampir 8 tahun yang lalu. Titik balik saya mengalami Tuhan dan percaya pada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ya sekitar 8 tahun yang lalu. Pada saat kalau di Bali itu saya tinggal di Denpasar ya. Kalau di Bali itu kan tiap tahun tuh ada tahun baru Bali yang dirayakan.
namanya Hari Raya Nyepi. Nah, sehari sebelum Hari Raya Nyepi itu adat istiadat Bali itu mereka melakukan pengarakan ogoh-ogoh, kita bilang itu pengarakan manifestasi-manifestasi gambaran-gambaran kuasa-kuasa kegelapan. Nah, pada saat itulah karena saya berawal dari rasa akar pahit, kecewa, sakit hati, dari keyakinan saya yang dulu saya sudah mengalami banyak intimidasi, saya sudah melakukan apa yang diperintahkan, beramal, berbuat baik dan lain sebagainya, tetapi tetap saya mengalami hancur hati, dibohongi, segala macam perlakuan yang tidak bisa diterima. Nah, pada saat itu, di saat malam pengerupukan namanya, saya marah sama Tuhan. Karena Hari Raya Nyepi itu kami tidak boleh keluar di rumah 24 jam. Kehidupan saya dirata tanahkan sama Tuhan. Karena saya percaya mungkin itulah salah satu cara Tuhan untuk menegur saya supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan. Saya mencari Tuhan, Bapak Ibu. Sampai saya melakukan ritual-ritual keagamaan yang ada di sini. Sampai saya naik pura, turun pura, gunung ini itu sudah saya lakukan semua, tapi saya tidak menemukan damai sejahtera dan saya tidak bertemu dengan Tuhan. Nah, pada saat malam itu saya menangis, saya marah sama Tuhan, saya tantang Tuhan. Karena sudah begitu banyak rasa sakit yang saya alami. Saya jalan kaki, dulu hidup saya diberkati Tuhan sampai semua habis, sampai tidak punya uang seperak pun, hanya mungkin 2000 perak apa 700 perak, saya lupa waktu itu. Teman-teman yang mengaku dulu teman, yang peribahasanya di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat saya minta pertolongan tidak ada yang mau menolong saya. Terakhir, harapan terakhir saya masih mengandalkan manusia, Bapak Ibu, saat itu karena saya tidak kenal Tuhan, saya tidak kenal kebenaran. Saya mencari teman saya, orang asing, dia perempuan dan dia sudah meninggal ya. Saya saat itu sering, puji Tuhan, banyak membantu dia. Saya datang, saya cari dia, saya jalan kaki sekitar 2 kilo. Maaf Bapak Ibu, saya dulu tidak pernah kerja, dalam arti kata saya tidak pernah hidup susah gitu loh Pak. Jadi apapun itu saya bisa punya, apapun itu bisa saya lakukan. Nah, pada saat itu sudah tidak punya apa-apa, saya cari dia, saya ketemu dia, saya minta tolong kasih pinjam uang saya 50.000 karena besok Hari Raya Nyepi, tidak boleh keluar rumah, 24 jam harus di rumah. Kalau orang ini balik, teman ini hamba Tuhan bukan? Bukan. Dan ini tahun berapa cerita ini? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Jadi bule ini Ibu Sigi sudah almarhumah, dia meninggalnya di Solo. Dulu sering saya bantu. Nah, pada saat itu pun udahlah, saya pikir saya minta tolong dia aja karena teman-teman saya yang mengaku dulu teman, mohon maaf, tidak ada yang bantu saya. Akhirnya saya datang, saya jalan kaki di bypass Sanur itu yang mungkin sekitar 2 kilo ada. Saya nggak pernah jalan kaki, tapi dengan kemarahan yang sungguh. Saya jalan, saya temuin ibu ini. Akhirnya dia bilang, sorry, I have no money. Saya aja lagi susah. Dulu hidup saya kacau Bapak Ibu, karena dia perokok dan saya pun dulu merokok ya Bapak Ibu. Akhirnya dia hanya kasih, dari 50.000 saya minta, saya turunkan. Saya mengemis. Oke, kalau gitu 30.000. Nggak dikasih juga. Sorry, I have my own problem, dia bilang gitu. Hati saya sudah mulai nangis, tapi saya masih malu waktu itu di depan dia menangis. Akhirnya ya udah Sigi, kasih 20.000. Sorry Cici, karena panggilan saya di sini Cici. I have no money. Akhirnya dia kasih 3 batang rokok. Dia bilang, this is for you. Oh Tuhan, saya sampai, ya udah nggak apa-apa, saya balik dengan iringan gamelan malam itu. Saya pulang ke rumah saya marah, kaki saya hentak-hentakan. Saya bilang, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Mana Tuhan? Katanya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, adil, bijaksana, tapi saya susah, tidak ada yang nolong. Saat itu saya pulang ke rumah, saya memiliki nasi sisa sudah basi. Anak-anak puji Tuhan itu saya kirim ke rumah papanya. Hanya dengan melihat Magicom tuh saya, ya Allah, saya bilang itu dulu kan saya dari agama situ ya, dari keyakinan sana. Ya udahlah, paling mentok saya masuk rumah sakit dan paling mati pun banter saya paling mati. Udah. Saya tidur karena saya dengan bawa kemarahan, saya tidur. Akhirnya saya marah sama Tuhan. Kalau ada Tuhan yang bisa bicara sama saya, malam ini juga saya ikut. Karena saya sudah cari Tuhan, karena saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya pengen tahu, karena teman-teman saya kebanyakan puji Tuhan, anak-anak Tuhan semua. Jadi ya bukan satu kebetulan saya mengalami Tuhan, tapi Tuhan sudah rencanakan dan panggil saya.
Jadi pada saat itu saya tidur, kemudian bangun 2:30, saya tahajud. Saat tahajud itu saya masih marah. Mana Tuhan saya, makanya saya berzikir Bapak Ibu. Ya udahlah, semuanya itu saya. Lafaz-lafaz Allah itu saya sebut pokoknya. Terus ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat itu juga dengar sekali, saya jelas sekali di sini, itu nggak akan saya lupa. Suara yang berkata, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Saya bingung, berhenti sejenak dengan menggunakan apa itu mukena dan Ini dengar suara ya, suara itu dengar datang suara ya. jelas sekali. Bukan membaca ya. Tidak sama sekali. Karena saya lagi berzikir, lagi konsentrasi saya. Astagfirullah, ilaha illallah. Pokoknya semua lafaz-lafaz itu saya baca. Saya dengar, saya berhenti. Tapi sambil nutup mata saya saat itu. Ini suara apa ya? Ini suara apa? Udah, saya diam dulu 5 menit. Saya teruskan lagi. Saya terus berzikir. Saya mendengar suara itu lagi. Karena saya dulu berasal juga dari okultisme, sering banyak melihat yang begitu-begitu ya, kuasa-kuasa kegelapan. Saya tantang lagi, setan tunjukin muka lu. Ya mohon maaf karena saya tidak tahu kebenaran. Saya tidak pernah dengar kata-kata itu. Sampai akhirnya saya berzikir kembali. Pas yang ketiga kali saya akhirnya nyerah dalam arti kata, ini suara apa, saya nggak pernah dengar. Tidak ada rasa takut, ada rasa adem di sini. Tapi akhirnya udahlah, daripada saya sendiri kayak orang gila, saya masuk kamar, saya kerukupin tubuh saya dengan selimut. Sampai paginya saya tidak bisa tidur. 6:30 saya bangun, jam 9, 6:30 saya tidur, jam 9 pagi saya bangun. Mulai dari saat itu kata itu terus terngiang di sini, dan mulai sejak itu saya melihat, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kok tahu kata-kata itu? Saya melihat Pak Pendeta. Saya kan tidak pernah tahu ya. Jadi itu hampir tiap hari firman Tuhan yang dulu saya tidak kenal itu muncul di kepala saya, di mata saya. Akhirnya saya pikir saya jadi gila, berhalusinasi. Udah gila gue ini, gila enggak. Saya gila, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, saya ketemu sama teman saya cerita, saya ini dengar suara-suara aneh, saya bilang gitu. Kok ada suara ini, suara itu? Nah, teman saya bilang, itu kan firman Tuhan. Temennya ini pendeta? Bukan pendeta juga. Bukan pendeta, tapi anak Tuhan lah gitu. Yeah. Anak yang mengaku anak Tuhan tapi ibu-ibu. Enggak, laki-laki. Orang Kristen gitu kan. Ini kan suara firman Tuhan. Tuhan apaan? Saya kok bahasanya kayak gini, saya nggak pernah baca, nggak pernah lihat Alkitab gitu. Akhirnya dibawakanlah Alkitab sama dia. Tiap hari saya masih sholat Bapak Ibu saat itu. Tapi ketika dia kasih Alkitab itu yang versi English Indonesian-nya itu yang warna biru itu keluaran Gideon. Ya betul, persis itu. Bapak Ibu, ketika saya pegang itu Alkitab, saya sampai astagfirullahalazim, saya berdosa, Tuhan ampuni ya Allah, ampuni saya. Saya bilang, aduh ini bagaimana? Enggak, ini dosa, saya berdosa. Tapi karena keyakinan saya pengen tahu apa itu isi Alkitab, akhirnya ya udah dengan membaca Bismillah dulu loh Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni Gusti Allah, ampuni saya. Udah hanya saya baca. Ketika saya baca, akhirnya saya menemukan semua apa yang saya dengar, apa yang saya lihat ternyata ada di situ semua. Nah, dari semenjak itu akhirnya saya mulai baca Alkitab pelan-pelan. Dan di situ ada haus dan lapar yang membuat saya pengen lebih belajar dan bertemu siapa sih Isa Al-Masih yang sebenarnya ini. Amin. Gitu. Jadi puji Tuhan, dari situlah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan hidup saya, yang mau mengampuni karena Dia sudah mengampuni kita lebih dulu. Mungkin Tuhan Yesus ajaib, dahsyat. Itu juga karena Ibu Hilda berteman dengan teman-teman orang Kristen juga ya. Yes, betul. Jadi firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes. Tetapi ini luar biasa sebaliknya, karena bergaul dengan teman-teman gereja, orang-orang Kristen yang percaya dengan Tuhan. Jadi mau nggak mau ada hati untuk datang kepada Tuhan ya. Karena paling nggak sudah dengar-dengar juga ya tentang berita firman Tuhan.
Sebelumnya belum, Pak. Belum. Tapi ya ketika saya mendengar firman Tuhan itu, saya bercerita sama teman ini. Dan akhirnya teman saya bilang, ya itu kan firman Tuhan. Saya nggak tahu firman Tuhan itu apa. Yang saya tahu hanya Al-Quran berbahasa Arab dan tidak mengerti. Gitu. Oh, ya. Tapi ternyata, Itu tadi saya dengar tadi baca Alkitab aja seperti berdosa. Nah, kenapa? Kok bisa mengalami pemahaman seperti itu? ya karena di ajaran saya yang dulu, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Hanya itu yang tertancap di pikiran saya, dan hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab suci yang turun langsung dari Allah gitu. Bukan Alkitab ya. Bukan Alkitab, tapi ketika saya Ya, membaca Alkitab mudah dipahamin, dan semua itu ternyata sungguh-sungguh terjadi di dalam Ya. kehidupan saya dan kita semua sebenarnya kalau kita mau buka hati dan belajar. Iya, saya juga alami seperti itu dulu. Luar Ya. biasa Pak Pendeta. Saya baca Alkitab, saya pegang Alkitab seperti najis, ya, seperti kotor, ya. Betul, betul. Ternyata begitu dibaca, waduh, kasih lemah Luar lembut, biasa. kasih murah Amin. hati, kasih tidak mementingkan diri sendiri, Yes. kasih tidak sombong, waduh, Luar mengampuni, biasa. berdamai, ya, mengucap syukur dalam segala hal, Yes. karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Betul. Jadi isi Alkitab luar biasa. Ya, terima kasih saudara. Ini perbincangan saya dengan Ibu Hilda. Kami kasih, Pak berbincang-bincang tadi selesai ibadah. Saya kunjungi Ibu Hilda. Karena kalau enggak sekarang kapan lagi? Karena ada aja selalu halangan yang membuat Hari ini kami hari tidak Tuhan bertemu. untuk kita Hari ini bertemu. kami dapat bertemu. Amin. Luar biasa. Ya, inilah perbincangan saya dengan Ibu Hilda. Ya. Juga istri saya, ada istri saya, Terima kasih Ibu Ibu sudah Yati. mampir. Dan ini saya sendiri. Terima kasih saudara, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Terima Amin. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Amin. Tuhan.